Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya biar kalian bisa melihat video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi manajemen risiko operasional. Pengertian risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko itu terjadi karena lamanya kontrol manajemen dari internal perusahaan. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung, dan kerugian potensial atas kesempatan memperoleh keuntungan. Risiko operasional lebih mengarah pada sebuah kegagalan yang sangat tidak diinginkan dan biasanya terjadi dalam kegiatan sehari-hari dalam perusahaan. Hal itu terjadi karena beberapa kegagalan teknis seperti server yang mungkin sudah error, karyawan maupun proses pada kegiatan operasional perusahaan. Dalam beberapa kasus, risiko operasional biasanya memiliki lebih dari satu penyebab. Sebagai contoh, satu karyawan menulis jumlah salah dalam sebuah cek atau pembukuan keuangan perusahaan. Angka yang ditulis seharusnya 10 juta, akan tetapi tertulis besar 100 juta, maka hal itu akan menyebabkan kerugian, terlebih jika hal tersebut sering terjadi. Sedangkan manajemen risiko operasional adalah tentang kesadaran atas risiko dan tanggung jawab, di mana semakin tinggi tingkat kesadaran tentang manusia, proses dan teknologi yang dapat mendukung aktivitas harian, termasuk juga semakin tinggi rasa tanggung jawab untuk menilai dan mengendalikan risiko. Saat terjadi risiko operasional, sangat dipengaruhi oleh bagus dan rendahnya kematangan manajemen yang dimiliki oleh pebisnis suatu perusahaan. Seorang pebisnis dapat dalam mengambil setiap keputusan harus selalu memikirkan dampak yang akan timbul secara jangka pendek maupun jangka panjang. Bentuk-bentuk risiko operasional. Yang pertama ada risiko pada komputer, di mana akan terjadi beberapa faktor seperti faktor masuknya virus yang disebabkan oleh proteksi software yang tidak memadai. Dalam suatu perusahaan, masuk kebutuhan seorang informan teknologi atau tim IT yang memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai, bahkan jika diperlukan memiliki reputasi yang sangat diperlukan. Pada zaman sekarang ini, setiap kemajuan teknologi, perangkat lunak selalu diikuti dengan berbagai permasalahan yang timbul. Hacker adalah salah satunya. Yang kedua ada kerusakan maintenance pabrik. Bagi setiap perusahaan, khususnya perusahaan yang memiliki mesin sangat mengandalkan pada kualitas peralatannya dalam menunjang suatu produksi. Maka biaya pada pemeliharaan, perawatan, dan pergantian peralatan pabrik bersifat rutin. Peralatan atau maintenance pabrik bisa dilihat dari segi harga pasaran, memiliki nilai yang berbeda-beda. Ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Serta lebih jauh ada yang dapat diperoleh di dalam negeri. Ada juga yang harus diimpor dari luar negeri. Jika harus diimpor, maka perusahaan harus menyediakan mata uang asing untuk mendapatkan atau untuk memesan peralatan tersebut. Begitu pula dengan teknisi yang diperlukan untuk mengoperasionalkan mesin pabrik itu juga harus terlatih, disekolahkan agar mengerti dan mengetahui permasalahan yang timbul di kemudian hari. Oleh karena itu, beberapa risiko yang harus ditanggung oleh suatu industri pada saat timbulnya kerusakan mesin ini, yaitu yang pertama, ada terhentinya aktivitas produksi selama beberapa saat, kemudian harus menanggung biaya servis, yang ketiga ada biaya pergantian dalam bentuk pembelian baru beberapa peralatan pabrik. Bentuk yang ketiga adalah tentang kecelakaan kerja. Terjadi pada saat suatu perusahaan tidak menerapkan dan memberlakukan suatu konsep keselamatan dan jaminan bekerja sesuai barang dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Kadangkala beberapa perusahaan tidak memindahkan atau tidak menghiraukan serta menerapkan konsep keselamatan dan jaminan kerja sesuai dengan ketentuan, dengan tujuan untuk menghindari pengeluaran biaya. Yang keempat ada kesalahan dalam pembukaan secara manual. Risiko ini terjadi karena beberapa sebab, yaitu pembukaan secara manual ditulis atau dicatat umumnya di kertas, sehingga pada saat suatu kantor mengalami kebanjiran, kebakaran, maupun kesalahan dalam tidak bisa atau sulit untuk mencari informasi penggantinya. Kemudian yang kedua, kesalahan dalam mencatat secara pembukuan terjadi, maka penyelesaian dalam pencarian sumber masalahnya juga harus dilakukan secara manual. Kemudian yang ketiga, proses penyusunan pembukuan akan berlangsung
dengan waktu yang lama. Yang keempat, sistem pengiriman informasi harus dilakukan melalui kantor pos atau jasa pengiriman surat. Sedangkan dengan penggunaan teknologi dapat dilakukan dengan cara email atau via internet. Kesalahan pembelian barang dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali. Nah, risiko seperti ini timbul pada saat kesepakatan dalam setiap pembelian tidak ada perjanjian bahwa barang yang dibeli tersebut dapat ditukar kembali dan kesepakatan tersebut tidak dibuat, maka perusahaan harus mengalami atau menanggung beberapa risiko kerugian. Bentuk yang selanjutnya adalah pegawai outsourcing. Penempatan pegawai secara outsourcing itu sangat memberi pengaruh kepada perusahaan baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Pada saat sekarang ini banyak perusahaan yang menerapkan sistem outsourcing pada karyawannya karena beberapa alasan, di antaranya biaya yang cukup murah, kemudian pegawai outsourcing dianggap lebih siap karena sudah disiapkan, perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada penyalur kerja, tidak perlu menyiapkan fixed cost atau yang disebut uang pensiunan ketika pegawai tersebut sudah tidak bekerja. Kemudian yang terakhir, perusahaan dapat mengganti ketika pegawai tersebut sudah habis kontrak. Perusahaan dapat mengganti dengan orang lain. Bentuk yang terakhir adalah globalisasi dalam konsep dan produk. Penciptaan konsep produk itu harus dibuat untuk memenuhi keinginan global, sehingga manajemen dituntut untuk menerapkan konsep global yang secara tidak langsung mekanisme pada perusahaan juga harus bersifat global. Untuk mewujudkan hal ini, maka diperlukan pelatihan dan pendidikan bagi karyawan agar mengetahui konsep dan cara berpikir secara global yang nantinya akan tertuang dalam sebuah produk. Poin C yaitu tujuan manajemen risiko operasional. Secara umum ada 6 tujuan manajemen risiko operasional, yaitu melindungi perusahaan, memberikan perlindungan bagi perusahaan dari tingkat risiko yang signifikan yang dapat menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah membantu pembuatan kerangka kerja, membantu dalam proses menciptakan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten untuk risiko yang ada dalam proses bisnis dan fungsi dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga, mendorong manajemen risiko proaktif, mendorong manajemen untuk bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko dan menjadikan manajemen risiko sebagai sumber keunggulan kompetitif dan kinerja perusahaan. Kemudian yang keempat adalah sebagai peringatan untuk berhati-hati, mendorong semua individu di perusahaan untuk bertindak berhati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Yang kelima adalah meningkatkan kinerja perusahaan, membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan memberikan informasi tentang tingkat risiko yang disebutkan dalam peta risiko. Ini juga berguna dalam mengembangkan strategi dan meningkatkan proses manajemen risiko secara berkelanjutan. Yang terakhir atau yang keenam adalah sosialisasi manajemen risiko, membangun kemampuan individu dan manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman risiko dan pentingnya manajemen risiko. Kemudian poin biaya untuk risiko operasional. Untuk mengatasi risiko operasional, suatu perusahaan harus membuat analisa yang mencakup A. Menghitung dan memetakan bentuk risiko yang sedang dan akan dihadapi. B. Memperhitungkan berapa biaya yang harus dialokasikan menyangkut pengelolaan risiko. C. Memutuskan pembentukan mekanisme seperti apa yang layak diterapkan untuk mengelola risiko. Dan yang terakhir, memutuskan dari mana sumber dana yang dapat dialokasikan untuk mendukung penyelesaian operasional risk ini. Baik, selanjutnya pengukuran risiko operasional. Sebuah perusahaan harus bisa mengelola risiko operasionalnya. Dikarenakan ini dapat menghasilkan efisiensi bagi perusahaan dan pada akhirnya juga akan meningkatkan kinerja perusahaan sebagai tujuan akhir dari dilakukannya pengelolaan risiko tersebut. Di sisi lain, ketidakmampuan sebuah perusahaan mengelola risiko operasionalnya akan membuat sebuah perusahaan tersebut mengalami kerugian dan kemudian akan berdampak kepada modal atau kapital sebuah perusahaan tersebut. Di mana bila kapital perusahaan semakin mengecil, maka keberlangsungan perusahaan tersebut akan semakin tidak jelas arahnya. Ada beberapa manfaat yang didapatkan bila perusahaan bisa mengelola risiko dalam proses operasional.
yaitu yang pertama, menghindari kerugian yang tidak diharapkan dan memperbaiki efisiensi operasional. Yang kedua, dapat mengefisien dalam menggunakan modal. Yang ketiga, memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang keempat, dapat memenuhi tuntutan regulasi. Untuk pengukuran risiko operasional dapat dilakukan dengan beberapa metode, tetapi dari Basel Committee on Banking Supervision menyatakan adanya dua pendekatan untuk pengukuran risiko operasional, yaitu pendekatan metode standar dan pendekatan metode internal. Untuk pendekatan metode standar ini ada 3 metode. Yang pertama adalah pendekatan basic indicator, merupakan pendekatan yang paling sederhana, di mana pendekatan kotor dipandang sebagai proksi untuk skala exposure risiko operasional pada bank. Yang kedua ada pendekatan standardized, merupakan pendekatan setingkat lebih tinggi dari pendekatan basic indicator, dengan memperhatikan jenis bisnis usaha dari bank yang bersangkutan. Untuk yang ketiga adalah pendekatan alternatif standardized, merupakan metode yang hampir sama dengan pendekatan standardized. Pada perhitungan pembebanan kapital sudah memisahkan unit bisnis retail bank dan unit bisnis komersial bank yang bersangkutan. Tetapi perhitungannya tidak menggunakan pendapatan kotor, melainkan dari rata-rata total loan dan advance-nya selama 3 tahun terakhir. Yang satunya ada pendekatan atau pengukuran risiko operasional dengan pendekatan internal, atau dikenal dengan Advanced Measurement Approach atau AMA. Pendekatan internal measurement ini merupakan pendekatan yang paling sederhana dari pendekatan advanced measurement dalam pendekatan internal. Dalam menghitung kapital yang berkenaan dengan risiko operasional, ada 3 parameter yang harus dipertimbangkan, yaitu ada indikator exposure, biasanya dinilai dengan pendapatan kotor, ada probabilitas kejadian dan kerugian yang sudah terjadi, dan ketiga ini yang diperkalikan dengan mempertimbangkan sebuah skala kerugian yang tidak diharapkan. Sumber risiko operasional. Beberapa contoh sumber-sumber risiko operasional yaitu risiko eksekusi, risiko orang, risiko kriminal, risiko teknologi, risiko kepatuhan dan legal, yang terakhir risiko informasi. Penerapan manajemen risiko operasional. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencangkup seluruh pilar penerapan manajemen risiko yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko bank sesuai prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko dilakukan terhadap 8 jenis risiko, yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategis, kepatuhan, dan risiko reputasi. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap 4 aspek yang saling terkait, yaitu tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan SDM, dan kecukupan sistem informasi manajemen.